bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dila Zafira. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Baiklah, mari disimak ya teman-teman penjelasannya. Periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia mengacu pada pembagian masa berlakunya berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan. Secara umum, terdapat 4 periode utama dalam sejarah konstitusi Indonesia. Yang pertama, UUD 1945 sampai 1949, Konstitusi RIS 1949 sampai 1950, UUDS 1950 sampai 1959, dan kembali lagi ke UUD 1945, 1959 sampai sekarang. Yang pertama, periode Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara. Namun, karena situasi perang dan kondisi negara yang belum stabil, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya berjalan lancar. 2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Akibat dari hasil perjanjian konferensi meja bundar, Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar 1945 diganti oleh Konstitusi RIS. Pada masa ini, sistem pemerintahan berubah menjadi parlementer. Ketiga, periode UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950 sebagai konstitusinya. Periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik dan sering terjadinya pergantian kabinet. 4. Periode kembali ke UUD 1945, 5 Juli 1959 sampai sekarang. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945. Sejak saat itu, UUD 1945 menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 1999 sampai 2002. Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan yang signifikan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Tujuan dari amandemen ini adalah untuk menyempurnakan aturan dasar negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjamin hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, termasuk tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Semoga bermanfaat. Om Anton lari maraton.